Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru hari ini akan saya sampaikan. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Baru hari ini. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini sesungguhnya aku, saya, wing, aing, sejak Nabi Yakub berapa juta tahun yang lalu sampai hari ini. Dan selama orang ini ada, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tahu semua. Aku tahu, aku lebih tahu dari Allah apa yang kalian semua tidak tahu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Contoh seperti tadi sampaikan, zikrullah itu zikru Allah. Zikrullah itu zikru Allah. Mengingat kalimah alif lam lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini video yang telah kita tampilkan di awal tadi, itulah yang insyaallah akan menjadi topik pembicaraan kita yang akan menjadi bahan reaksi kita pada kali ini. Di dalam video tersebut sudah kita jelas ya, kita tonton, sudah kita dengar bahwa di sana ada ungkapan yang sangat fatal sekali dari Mbah Aos, yang mana Mbah ini mengatakan inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Sepertinya Abah Aos ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, namun di dalam akhir surah Al-Baqarah itu dia potong dan dia tambahkan minallahnya, ya. Kita bacakan ayat lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu yang benar. Tetapi oleh Mbah Awas dirubah, qala inni a'lamu minallah. Dia tambah minallahi ma la ta'lamun. Jadi sudah jelas ya, kesalahan fatal dari Mbah Awas ini. Yang pertama, dia telah merubah ayat Allah. Kemudian yang kedua, kesalahan fatalnya adalah dia merasa lebih lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya jangankan ya melebihi Allah, menyamai Allah saja tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah firmankan di dalam surah As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, dan tidak ada yang mampu menyamai Allah. Jangankan melebihi Allah, menyamai Allah saja tidak ada satupun makhluknya yang menyamainya. Jangankan melebihi, ya. Kalau pengakuan Mbak Awas, dia mengaku jauh lebih mengetahui daripada Allah. Ini adalah sesuatu perkataan yang bisa membawa kepada kekufuran, yang bisa membawa kepada kekafiran karena merasa lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan Firaun? Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ada Tuhanmu yang maha tinggi. Apa bedanya dengan Firaun? Ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbah Aos ini adalah sebuah ucapan yang sangat fatal sekali. Bisa membawa kepada kekafiran kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya kalau kita belajar ilmu tauhid, kalau kita belajar ilmu tauhid,
di dalam sifat wajib itu dikategorikan dalam 4 hal. Ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, kemudian ada sifat ma'nawiyah. Nah, di dalam salah satu sifat ma'nawiyah itu, Allah itu memiliki sifat kaunuhu aliman. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang berada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang mengetahui alam gaib dan Allah yang mengetahui alam nyata. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal azizur rahim. Allah yang mengetahui alam gaib dan Allah juga mengetahui alam syahadah, alam yang nyata ini. Jadi semua di langit dan di bumi dan apapun Allah itu maha mengetahui. Andaikan kita diminta untuk menulis ilmu Allah ini, sungguh kita tidak bisa menulisnya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 ya, bahwa ditambahkan pun laut sebagai tintanya, sungguh itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, sungguh itu tidak akan mampu mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita mampu menandingi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya dibekali sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia itu hanya diberi pengetahuan sedikit saja, seperti dalam surat Al-Isra ayat 85 tadi. Kita hanya diberi sedikit saja. Nah, mengomentari hal ini apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti mengenai ayat ini ya, di dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, beliau mengatakan ini adalah perilaku orang Yahudi yang mana diberi sedikit ilmu, dia diberi sedikit ilmu tentang Taurat, kemudian dia merasa lebih, padahal kita hanya dikasih ilmu sedikit saja. Ibarat apa yang disampaikan oleh suatu hikmah, qaulul hikmah, ataukah memang ini adalah dari perkataan Ali karamallahu wajhah, ya, andaikan jari kelingking kita ini dicelupkan di lautan samudra yang begitu luas, kemudian angkatlah jari kelingking itu, kemudian ada tetesan di ujung kelingking itu, tetesan air, itulah ilmu manusia. Sementara lautan luas itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita ingin menekankan bahwasanya ilmu Allah tidak bisa ditandingi. Merasa jauh lebih baik daripada Allah, itu adalah sifat kesombongan dan kekufuran. Membuat kita Islam, nyimpen kata Islam KTP, sebab indung bapak orang Islam. Cantalkin mah, can asup Islam, jurig. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Belum ditakin, belum masuk Islam. Silakan. Suka-suka. Kalau mau masuk Islam, talkin dulu. Mesti ketemu pintunya tak lampau ya, talqin. Selesai. Kalau sudah ditalqin wajib sholat. Kalau sudah masuk Islam, yang belum talqin tidak wajib sholat, belum masuk. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Ba'aus mengatakan bahwa orang yang belum bertalqin, sungguh dia belum dikatakan Islam. Apa itu talqin? Talqin ini tidak jauh lebih sama seperti baiat. Ketika seorang ingin masuk tariqah, kemudian dia harus menemui mursyidnya untuk dia talqinkan. Maka orang yang belum bertariqat, menurut pendapat Ba'aus ini, berarti dia belum Islam. Dan ketika dia belum Islam, maka tidak wajib baginya sholat. Kalau seperti ini pendapat apa yang disampaikan oleh Mbak Awas ini, sungguh ini merepotkan. Sungguh ini bukanlah bagian dari ajaran Islam. Ketika seorang dilahirkan, ayahnya adalah seorang muslim, kemudian ibunya adalah seorang muslim, otomatis anak yang dilahirkan pun adalah seorang muslim. Ya. Kemudian untuk menjadi syarat seorang muslim tidaklah susah. Cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup dengan membacakan syahadat. Tidak wajib bertalqin. Tidak wajib bertalqin. Tetapi ketika dia masuk Islam, cukup dia mengucapkan syahadat. Insya Allah dia sudah menjadi seorang muslim. Kalau dikatakan oleh Mbah Awas, maka dia adalah belum seorang Islam ketika dia belum bertalqin. Ini adalah kesalahan yang fatal dan ini merupakan bukan dari ajaran Islam. Pengusaha Abah yang sudah punya pakai peci, yang sudah punya peci merah putih dan yang sudah punya kupluk merah putih, kalau sholat mesti dipakai.
Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian apa yang disampaikan oleh murid Mbah Aos ini mengatakan bagi mereka pengikutnya yang belum memiliki, yang sudah memiliki kupluk ataupun peci merah putih, kemudian mereka tidak memakainya untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Ketahuilah ya ikhwah, sesungguhnya ia membatalkan sholat, yang mengatakan sholat seorang itu tidak sah ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Sekali lagi, ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat seseorang tidaklah dikatakan sah. Nah, kalau menurut Mbak Aos, kalau tidak memakai peci putih, kupluk merah putih, maka sholatnya tidak sah. Ini bukanlah bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim, hadis 1918, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang beramal kemudian amalannya ini tidak ada contoh dari kami, maka amalannya tertolak. Apa yang disampaikan oleh pengikut Mbah Aos ini bukanlah dari ajaran Rasulullah SAW, dan apa yang mereka katakan, mereka kaitkan dengan keislaman, sesungguhnya amalan mereka itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena telah menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka sampaikan itu bukanlah bagian dari ajaran Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sebagai bahan reaksi ini adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.